Memang kalau kita bicara pengawasan pelayanan publik Bapak Ibu sekalian, pengawasan yang berbasis pada gerakan sosial, yang nanti ujungnya itulah pengawasan partisipatif, itu jauh lebih otentik. Ombudsman itu terbatas. Yang lebih memahami, yang lebih mengerti tentang problem-problem lapangan, itulah masyarakatnya sendiri. Dan keberadaan teman-teman aktivis, ini saya lihat cukup banyak di sini, dan juga media massa, ini menjadi mata dan telinga ombudsman, yang seringkali mereka inilah yang membawa laporan, pengaduan ke ombudsman. Ombudsman punya otoritas untuk menindaklanjuti dalam kerangka pemeriksaan, tetapi sumber pengaduannya itu tidak selamanya berasal dari ombudsman lewat inisiatif, investigasi, tidak juga semata dari masyarakat sebagai korban, tapi juga tidak kalah seringnya itulah teman-teman para aktivis. Jadi saya menyapa teman-teman, selamat datang, dan mudah-mudahan bisa berkontribusi nanti dalam proses pembahasan, saya kira di DPR, bagian dari partisipasi bermakna, yang tentu saja sangat penting buat kami, teman-teman memberikan masukan. Kemudian kedua, tema kita hari ini terkait transformasi pelayanan publik. Buat saya itu berpangkal, berhulu pada perubahan paradigma Bapak Ibu. Tadi sudah diskusikan bahwa ini bukan tentang pelayanan publik oleh pejabat publik, tapi pelayanan publik, pelayanan untuk publik itu dulu. Jadi perubahan paradigmanya yang selama ini selalu pada sisi pemberi atau penyelenggara pelayanan publik, yaitu pelayanan oleh pejabat publik, itu harus diubah menjadi pelayanan untuk publik. Ini menjadi dasar ditolak. Dari paradigma itu harus berubah. Bahwa yang kita kerjakan itu harus berbasis pada apa yang menjadi kebutuhan dan tantangan masyarakat. Jadi berbasis pada apa yang dirasakan, apa yang dialami. Termasuk kalau kita bicara transformasi pelayanan publik, ada 3 disrupsi yang sangat strategis yang perlu kita perhatikan lingkungan kebijakan publik. 1 adalah globalisasi, 2 digitalisasi, dan ketiga adalah dominannya peran teman-teman generasi milenial. Nah, para pelayan publik harus sungguh menyadari bahwa lingkungan strategis kita sangat cepat berubah, kebutuhan layanan juga sangat berkembang, sangat dinamis, begitu. Maka tata kelola pelayanan publik harus adaptif. Jadi jangan semata bersandar pada diri Bapak Ibu sebagai pelayan, sebagai penyelenggara pelayanan publik. Kalau itu cara lihatnya, maka kita akan selalu bicara tentang keterbatasan. Kan pemerintah selalu bicara terbatas anggarannya. Masalahnya terbatas sumber daya manusia dan sebagainya. Tapi dalam perspektif hak, ketika masyarakat punya kebutuhan, maka kemudian pemerintah dengan segala cara wajib untuk menghadirkan layanan publik. Pada akhirnya buat saya, instrumen perlindungan hak dan pemenuhan kebutuhan masyarakat adalah pelayanan publik. Tanda hadir atau absennya negara itu pelayanan publik. Inti dari seluruh proses pemerintahan pelayanan publik. Maka memang mengetahui benar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu adalah inti dari kerja kita. Pelayanan untuk publik, bukan semata pelayanan oleh pejabat publik. Itu paradigma yang sangat penting, yang mudah-mudahan tadi Mas Yusuf sampaikan ada 7 titik strategis, tapi tanpa ada perubahan mental, model, budaya kerja, struktur, dan sistem pelayanan publik, maka kemudian akan selamanya pelayanan ini seolah-olah adalah bagian dari cara kerja pemerintah dengan segala keterbatasan untuk melayani masyarakat, tetapi tidak kemudian merespon apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan real, termasuk tantangan-tantangan di alih masyarakat, yang membuat kemudian pelayanan itu akhirnya bisa membuat orang itu bahagia. Puncak dari kualitas pelayanan publik itu bukan sekedar birokrasinya patuh pada standar pelayanan, tapi adalah kepuasan publik, bahkan lebih jauh dari itulah kebahagiaan publik. Maka pelayanan publik yang membahagiakan itu adalah sesuatu yang bukan sekedar angan-angan, tapi sesuatu yang harus kita ikhtiarkan, harus kita upayakan agar ini bisa tercapai. Dan dalam kerangka itu, seperti yang tadi sampaikan Pak Ino, bahwa problem kita, Bapak Ibu, selalu adalah pada sisi pengawasan dan penegakan hukum. Aturannya sudah ada, kerangka kelembaganya sudah ada, dananya bahkan cukup. Tetapi kenapa masih terjadi banyak maladministrasi?
Ombudsman tidak kurang-kurang tiap hari menerima berbagai pengaduan maladministrasi. Per tahun sekitar 8 hingga 9 ribu itu adalah yang berbentuk laporan atau pengaduan. Tapi yang di luar itu terkait konsultasi dan sebagainya itu bisa 20-an ribu. Jadi memang sangat banyak. Tantangannya adalah pada penguatan peranata pengawasan. Jadi setelah transformasi pelayanan publik, maka pengawasan itu menjadi kunci. Dan pengawasan ini adalah pengawasan yang berbasis pada masyarakat. Masyarakat itu punya hak untuk mendapatkan layanan, tapi juga punya hak untuk mengawasi bagaimana layanan itu diberikan. Jadi dua hak ini harus terus diperjuangkan, dan peran teman-teman masyarakat sipil saya kira menjadi sangat penting untuk kemudian sisi pengawasan sebagai bagian dari partisipasi publik itu terus diperkuat. Dan dalam kerangka revisi Undang-Undang 37, ini memang revisinya terbatas, tapi berkelas berat. Kenapa kelasnya berat tuh? Karena yang hendak direvisi itulah 3 fitur atau kepingan kunci dari revisi itu. Satu adalah soal kewenangan, 2 soal kelembagaan, 3 kedudukan. Buat kami ini 3 kepingan kunci yang sangat strategis. Kewenangan itu terkait terutama yang selalu menjadi pertanyaan teman-teman selama ini adalah daya eksekusi atas produk ombudsman. Ombudsman ini unik Bapak Ibu. Dia itu sangat padat kewenangan di depan ketika kami memproses pengaduan, tapi justru tidak padat kewenangan di hilirnya, di ujungnya. Di depan, Ombudsman itu punya 4 keistimewaan yang terkait dengan proses pengaduan atau laporan Bapak Ibu sekalian. Termasuk kami punya hak untuk memanggil paksa para pihak, apakah pelapor atau terlapor. Kami juga punya hak untuk kemudian memproses orang yang menghalang-halangi permintaan keterangan ombudsman, bahkan bisa terancam pidana dan dendanya itu bisa 10 miliar. Undang-undang mengatakan itu. Sangat padat kewenangan di depan. Tapi begitu kemudian diproses dan di ujung, ini memang jadi tantangan. Eksekusi atas produk ombudsman menjadi tantangan. Maka saya kira tadi antara lain disampaikan Pak Ino. Bagaimana kemudian produk ombudsman itu lalu seperti produk BPK. Disampaikan ke DPR, diserah terimakan ke ketua-ketua komisi atau bahkan ke ketua DPR sendiri, begitu. Selamat datang lagi Pak Waka. Diserahkan di sana secara formal sehingga kemudian eksekusi atas produk atau substansi teman ombudsman menjadi bagian dari pengawasan. Memang begitu. Karena ombudsman ini kalau lihat kategorinya, dia adalah parliamentary ombudsman. Dia ombudsman parlemen. Kami ini dipilih oleh DPR, tentu usulannya dari Bapak Presiden. Tanpa kemudian prosesnya di DPR, tanpa lulus DPR, saya dan Pak Waka, Pak Wakil Ketua nggak akan pernah di ombudsman. Kita dipilih. Maka memang sepatutnya pekerjaan ombudsman, hasil pengawasan ombudsman itu bersambungan, bersinergi dengan DPR. Kami mengawasi di sisi tata kelola dan maladministrasinya, DPR pengawasan secara politiknya. Materinya kurang lebih sama sesungguhnya, tapi beda bobot kewenangan saja. Maka tadi Pak Waka, ini sekaligus laporan Pak Ido sampaikan, perlu untuk kemudian ombudsman seperti BPK mengagendakan penyampaian laporan secara resmi ke DPR, tidak saja mengirimkan laporan-laporan. Selama ini Pak Ino, kami tiap 3 bulan ada laporan tribulanan, tiap tahun ada laporan tahunan dikirim ke DPR, tapi ya sekedar dikirim seperti kiriman bahan-bahan yang lain. Kita akan membuat suatu forum yang lebih resmi, mudah-mudahan DPR bisa membantu itu agar penyerahannya bisa secara resmi. Jadi memang sisi pengawasan ini terkait dengan fitur atau kepingan kewenangan itu menjadi kunci perubahan. Sehingga apa yang menjadi harapan pelapor, apa yang menjadi harapan teman-teman, lalu kemudian itu bisa dikonversi dalam kerja-kerja yang berdaya eksekusi yang tinggi. Meskipun kalau bicara tentang undang-undang sekarang, tingkat eksekusinya juga tinggi Bapak Ibu sekalian. Ombudsman bisa membunyikan sanksi. Memang eksekusi atas sanksinya itu adalah pada pimpinan dari instansi, tapi kami bisa membunyikan. Tapi kalau eksekusinya masih pada tempat lain, ya tentu akan ada hal-hal yang tidak selamanya berada dalam kontrol ombudsman. Itu fitur pertama soal kewenangan. Kemudian kedua adalah soal kelembagaan. Tadi sudah disampaikan.
Ombudsman ini memang agak terbatas dari sisi kelembagaannya. Kantor-kantor perwakilan jumlahnya tidak banyak, padahal pengaduan itu sangat banyak. Dengan desentralisasi dan otonomi daerah itu berarti pelayanan publik banyak bergeser ke tingkat regional, lokal, bahkan tingkat desa. Tetapi justru di sana jumlah teman-teman asisten kita itu terbatas. Maka memang tadi disampaikan Pak Sekjen, kerangka perubahannya itu memang dari penataan kelembagaan termasuk pembentukan satker, eselon 1-nya ditambah dan macam-macam yang mudah-mudahan ini memang akan terakomodir. Lalu kemudian ketiga adalah setelah kewenangan, kelembagaan dan kedudukan. Ombudsman disebut sebagai lembaga negara. Buat saya poinnya bukan sekedar kami kemudian menjadi pejabat negara. Itu mungkin bonus. Tapi intinya adalah pada ketika melakukan koordinasi, maka kami hadir itu sebagai representasi lembaga negara. Ini bukan soal protokoler, ini soal substantif sesungguhnya. Jadi memang tiga kepingan kunci ini yang saya kira memang revisinya skala terbatas, tapi berkelas berat. Jadi ini revisi yang sangat mendasar sesungguhnya. Yang poin saya terakhir, itulah kenapa kemudian Bapak Ibu, para narasumber yang diundang hari ini adalah narasumber-narasumber yang lembaganya, yang kementeriannya, itu sangat menentukan arah revisi dalam pembahasan nanti. Ada Badan Keahlian DPR yang merupakan dapur kebijakan DPR, ada Kementerian PAN, Mas Yusuf, tolong nanti sampaikan kepada Pak Menteri, kita butuh dukungan Kementerian PAN, ada Kementerian Hukum yang nanti akan ikut dalam proses legal drafting dan tentu pembahasan substansi, dan juga untuk ada Sekretariat Negara dan sebagainya. Jadi memang yang diundang hari ini adalah para stakeholders, para pemangku otoritas yang menurut surat Presiden kemarin yang kita terima, inilah kementerian lembaga yang nanti akan terlibat dalam pembahasan di Senayan sana. Maka atas nama pimpinan dan seluruh segenap insan ombudsman, kami memohon meminta dukungan dari DPR lewat Badan Keahlian, dari Kementerian PAN, dari Kementerian Hukum dan HAM, juga dari Sekretariat Negara. Mudah-mudahan apa yang sudah diletakkan oleh DPR, kerangka revisinya, substansinya itu mendapatkan dukungan. Karena saya mendapatkan draft daftar inventarisir masalah yang tidak terlalu sejalan dengan apa yang menjadi niat DPR, yaitu penguatan peranata pengawasan sebagai instrumen yang sangat penting guna memastikan transformasi pelayanan publik itu bisa berjalan. Kalau pengawasan dan penegakan hukum yang nggak kita jamin, Mas Yusuf, mimpi tentang transformasi pelayanan publik ini itu mungkin masih seperti mimpi besar, menggantang asap, bahkan yang saya nggak tahu sampai kapan kita akan bisa dapatkan itu. Jadi mohon dukungan untuk itu. Mudah-mudahan nanti pas pembahasan ini Pak Irjen juga bisa bersama-sama mensupport kami agar arah dan substansi revisi yang disampaikan oleh DPR yang Ombudsman terima hampir sepenuhnya itu lalu kemudian juga mendapatkan dukungan dari kementerian dan lembaga lewat DIM dan pembahasan-pembahasan yang mudah-mudahan akan berlangsung selama 6 bulan ke depan, sehingga sebelum DPR kemudian menyelesaikan masa bakti 2019-2024, hadiah bagi publik, bukan bagi ombudsman, hadiah bagi publik yang mengedepankan pelayanan publik berbasis hak, hak dalam mendapatkan layanan, hak untuk mengawasi, itu kemudian mendapatkan pengaturan secara lebih kuat. Saya kira itu Bapak Ibu sebagai kerangka catatan akhir, bukan kesimpulan. Kesimpulan mestinya Ibu Moderator, ini catatan akhir sekaligus harapan yang mudah-mudahan menjadi bagian dari kerja besar kita bersama, baik dari unsur masyarakat sipil, teman-teman media massa, akademisi, dan juga tentu kementerian lembaga dan segenap stakeholders yang hari ini hadir maupun tidak berkesempatan hadir. Kami membutuhkan dukungan, kami membutuhkan masukan, sekaligus kritikan jika memang itu sangat penting untuk menjadi bagian dari materi pembahasan di DPR nanti. Demikian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.